Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada subscriber dan viewer ya, khususnya keluarga besar Ngabekti yang ada di manapun, semoga selalu dalam keberkahan, kesehatan, kesabaran, yang mana kita semua bisa menikmati nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Bapak dan saudara sekalian, sudah beberapa hari kalau kita sama-sama tahu bahwasanya usulan rencana biaya haji yang diusulkan pemerintah atau Menteri Agama yang diusulkan ke DPR hingga saat ini masih terus di dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, kita doakan bersama semoga nanti hasilnya akan memberikan manfaat kepada kita semua, yang akhirnya bisa memberikan satu kemudahan bagi jamaah yang terpilih berangkat untuk pelaksanaan haji di tahun 2023 ini. Bapak dan saudara sekalian, sedikit di sini waktu kami browsing bahwasanya waktu KPK mengadakan jumpa pers yang juga dihadiri oleh Pak Menteri Agama, bahwasanya di sini kami bacakan ya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut nilai manfaat pada Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH bisa habis jika biaya haji yang ditanggung jemaah tidak dinaikkan. Nah, ini tentu apakah artinya untuk pemberangkatan haji di 2023 ini memang betul-betul sesuai dengan usulan Menteri Agama kepada Dewan. Kalau memang ini nantinya demikian, ya tentu itu semua juga harus kita ikuti, karena itu merupakan satu keputusan pemerintah yang harus kita laksanakan untuk bisa melaksanakan ibadah haji di tahun 2023 ini. Tapi satu hal yang kemarin sempat ditanyakan oleh jamaah yang akan berangkat, bahwasanya bagaimana dengan yang telah melunasi di tahun 2020, di 2020 tidak berangkat, 2021 tidak berangkat karena ada pembatasan usia. Apakah mereka yang akan berangkat yang seiring dengan tidak adanya pembatasan usia untuk pemberangkatan haji di tahun 2023 ini, mereka juga akan menambah biaya untuk bisa berangkat ke Tanah Suci? Ya, tentu ini hal yang sangat ditunggu oleh Bapak dan saudara sekalian yang sudah melunasi di tahun 2020. Ya, semoga semuanya nantinya berhasil baik, yang memberi kemudahan kepada kita bersama. Kami lanjutkan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, saat ini nilai manfaat yang disimpan di BPKH hanya sekitar 15 triliun. Sekarang hanya 15 triliun kurang lebih nilai manfaat yang ada di BPKH, kata Pahala dalam konferensi pers di KPK hari Jumat tanggal 27 Januari kemarin. Sementara nilai manfaat semakin menipis hingga saat ini belum terdapat ketentuan setingkat undang-undang yang mengatur besaran dana yang harus dikucurkan BPKH pada setiap penyelenggaraan ibadah haji. Sebagai informasi, nilai manfaat menjadi semacam subsidi yang digelontorkan BPKH sehingga membuat tanggungan biaya haji oleh jemaah lebih murah. Nilai manfaat diambil dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana haji
Hal itu dilakukan dengan menempatkan dan atau investasi dana haji. Pahala terus menjelaskan contoh kasus yang bisa menggambarkan bahwa nilai manfaat di PPKH bisa segera habis jika sistem pembiayaan haji saat ini tidak dibenahi. Pada tahun 2022 terbit keputusan Presiden atau Kepres yang menyatakan besaran beban biaya haji bagi jemaah dari embarkasi Aceh misalnya atau Makassar rata-rata 39,8 juta per orang. Nah ini Kepres yang prosesnya itu setelah rapat dalam pengajuan dana yang diajukan oleh Menteri Agama, muncullah Kepres. Makanya di dalam kita yang tahun ini pun nanti setelah proses pembahasan usulan biaya itu selesai, nanti juga akan timbul Kepres. Kita berharap semua hasil dari pembahasan yang nantinya menjadi Kepres itu bisa memberikan satu kemudahan bagi kita yang khususnya yang sudah melunasi di tahun 2020 dan yang akan berangkat di tahun 2023 ini bagi jamaah haji yang sudah sekian lama menunggu proses pemberangkatan mulai dari pendaftaran kemarin. Kita masih selalu menunggu supaya nantinya bisa segera terbit dan kita bisa segera menindaklanjuti apa-apa yang harus dilakukan oleh para jemaah yang akan berangkat di tahun 2023 ini. Ya mungkin itu ya sedikit yang kami sampaikan. Sekali lagi semoga ini bisa menambah pengetahuan kita bahwasanya istitoah atau bahasa yang bagaimana gitu ya, supaya jamaah semuanya khususnya keluarga besar Ngabekti ini nanti bisa berangkat di tahun 2023 ini. Mungkin saudara, bapak, ibu punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat bapak, ibu, dan saudara di kolom komentar. Oh ya, sedikit kami sampaikan kepada keluarga Ngabekti semuanya, bahwasanya penonton reguler kita yang ada di Ngabekti itu untuk peringkat 3-nya itu adalah dari negara Arab Saudi. Sedikit gambaran di dalam jumpa pers KPK bersama Menteri Agama kemarin yang tanggal 27 itu ya, kami lansir dari Kompas.com. Nah, jadi alhamdulillah kita bersama merupakan satu keluarga besar yang mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kami khususnya secara pribadi bisa memberi kemanfaatan kepada bapak dan saudara sekalian yang akhirnya bisa mengurangi dosa-dosa kami beserta keluarga. Kita saling doa mendoakan semoga bapak dan saudara sekalian, keluarga besar Ngabekti selalu di dalam kesehatan dan keimanan, yang akhirnya bisa melaksanakan ibadah haji dalam keadaan sehat dan pulang bisa menjadi haji yang mabrur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.